Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan membahas terkait gimana caranya untuk entry WNA atau warga negara asing di Piker Vaksin. Kenapa saya membahas ini? Karena kemarin ada pertanyaan di kolom chat, ada menanyakan gimana cara ngentry untuk peserta WNA pada Piker vaksinasi. Sebelum kita membahas cara ngentry-nya, kita akan cari tahu dulu apa sih yang harus digunakan untuk mengentry WNA ke dalam aplikasi Piker. Jadi sebenarnya aplikasi Piker ini penginputan antara WNI atau WNA itu sama aja. Saya akan lihatkan ya. Sebenarnya cara ngentry-nya sama, bisa menggunakan nomor tiket, ya, NIK, atau ID PNA atau OI. Nah, nanti saya akan bahas juga apa sih ID PNA atau OI itu. Ya. Jadi ini yang ditanyakan oleh teman-teman. Jadi untuk teman-teman Vaskes nggak usah khawatir, cara ngintipnya sebenarnya sama. Tinggal masukkan saja nomornya ID PNA, nomor tiket. Kalau NIK nggak mungkin ya, kalau NIK ini hanya untuk warga negara Indonesia. Kalau warga negara asing pakai ID PNA atau OI atau nomor tiket. Cari, nanti diteruskan sampai screening, observasi, dan cetak kartu. Sebenarnya sama ngentry-nya. Sebenarnya kemarin juga saya sudah mencari-cari contoh mungkin ID PNA, tapi saya belum dapat karena memang belum ada di wilayah saya ya, untuk WNA yang vaksinasi. Ya. Sekarang kita akan membahas terkait ID PNA atau OI. Jadi kita banyak di sini terkait pembahasan apa itu ID PNA atau OI atau gimana cara mendapatkannya. Kalau entry-nya sih sebenarnya mudah sama aja. Jadi ini, jadi ID PNA OI itu saya mencontohkan itu adalah peserta tersebut harus terdaftar dalam suatu lembaga, nanti akan diterbitkan ID tersebut atau langsung mendapatkan nomor tiket. Yuk kita bahas. Ini saya ada sedikit tulisan, saya akan ganti. Nah, ini adalah penjelasan terkait apa itu ID PNA atau OI. Jadi WNA yang dapat diinput ke Piker adalah WNA yang sudah memiliki ID PNA atau OI. Data inilah yang nanti akan diinput ke Piker. Jadi supaya WNA bisa mendapatkan ID PNA atau OI, itu singkatan dari adalah perwakilan negara asing atau organisasi internasional. Jadi PNA itu adalah perwakilan negara asing. OI sendiri adalah organisasi internasional. Jadi adalah WNA tersebut harus terregistrasi terlebih dahulu melalui Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Ya, jadi WNA-nya harus terregistrasi terlebih dahulu. Kemudian Kemenlu akan merekap data tersebut dan akan memberikan ke Kemenkes yang selanjutnya akan masuk database Peduli Lindungi dan juga memiliki ID PNA atau OI. Ya. Jadi kalau memang WNA sudah mempunyai ID PNA atau OI tersebut, maka seharusnya dia akan menyampaikan ID tersebut ke petugas sehingga nanti bisa diinput ke Piker. Jadi itu cara untuk mendapatkan ID PNA atau OI. Jadi WNA datang, sini saya ulang lagi, WNA datang atau lapor ke Kemenlu, ya. Kementerian Luar Negeri di sini menyerahkan setelah Kemenlu, ini Kemenlu menyerahkan data ke Kemenkes, ya. Kemenkes, Kemenkes, ya, Kemenkes menyerahkan data ke Bio Farma sehingga terbit ID PNA atau OI. Jadi teman-teman KTP nggak usah bingung. Jadi sebenarnya WNA tersebut karena sudah langsung masuk ke dalam
Jadi intinya peserta tersebut adalah diharapkan langsung masuk ke dalam database Peduli Lindungi. Kalau sudah masuk ke dalam database Peduli Lindungi adalah mudahnya dia pasti mendapatkan nomor tiket tanpa kita minta ID PNA-nya, dia pasti akan menunjukkan nomor tiketnya karena secara otomatis dari Kemenkes ke Bio Farma sudah masuk ke Peduli Lindungi terbitlah. Jadi teman-teman di lapangan kalau disodorkan paspor atau kitas itu belum tentu peserta tersebut atau WNA tersebut sudah mempunyai ID PNA atau OI, karena ini berbeda. Nah, jadi ini berbeda, mungkin adanya paspor tempat tinggal sementara atau tetap itu belum bisa menjadikan peserta tersebut menjadi data sasaran. Nah, jadi kembali lagi ke aplikasi ya sekarang. Jadi itu tadi gambaran untuk terkait ID PNA atau OI, sebenarnya mudah, kita tanyakan aja sama halnya dengan peserta lainnya, tinggal minta nomor tiketnya, ketik nomor tiketnya, cari sampai diteruskan. Jadi tidak sifatnya busuk. Kalau seperti warga negara Indonesia tinggal masuk ke data meja 0 atau data sasaran, tinggal entry saja, simpan akan tersebut nomor tiket ini enggak. Tapi dari Kemenlu yang akan langsung secara paralel Kemenlu, Kemenkes, Bio Farma, Peduli Lindungi punya nomor tiket. Kalau memang nomor tiketnya lupa, ini baru disodorkan ID PNA sehingga dapat di-entry seperti itu. Nah, sekarang ini juga ada saya sudah buka website di Kemenlu-nya. Jadi di sini ini adalah website Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jadi kalau memang WNA-nya nggak tahu, nah, bisa dijelaskan di situ. Mister atau Mrs. ya, atau Bapak atau Ibu boleh lapor dulu ke Kemenlu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Ya, nah ini ada pelayanan penerbitan ID card ini yang harus dimiliki. Ya, di sini ditulis kartu tanda pengenal yang biasa disebut ID card adalah kartu yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kepada pejabat atau staf tertentu di perwakilan negara asing dan organisasi internasional di Indonesia sebagai pengganti paspor dan awal dari pemberian hak. Jadi belum tentu orang punya paspor, jadi dia mendapatkan hak. Kalau di sini kan sebenarnya orang yang punya tugas khusus di Indonesia ini yang bisa. Jadi enggak semua WA bisa. Itu sedikit dari penjelasan gimana cara entry-nya dan apa sih ID PNA dan OI. Kesimpulannya teman-teman Vaskes, kalau memang pesertanya atau WNA-nya tidak mempunyai nomor tiket atau ID, sudah nggak usah dipaksa untuk diberikan vaksinasi. Kembalikan ke peserta harus lapor terlebih dahulu. Itu sekian dari saya, semoga bermanfaat terkait pengentrian WNA pada care vaksinasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.